Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Margi Jihani, NIM 2018 10 11 03 11 374. Pada kali ini dalam rangka pemenuhan tugas dari Bu Iva untuk mata kuliah Hukum, Ekonomi, dan Bisnis, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai surat berharga dan surat yang berharga beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu surat berharga. Surat ini memiliki pengertian yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan alat bayar lainnya atau alat pengganti yang berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Kemudian masuk ke jenis-jenis surat berharga yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu wesel. Wesel merupakan surat berharga yang diberikan tanggal dan ditandatangani suatu tempat di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjukkan penerbit atau penggantinya di suatu tempat. Kemudian ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, di mana penerbit menganggap untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Contoh surat berharga yang digunakan sehari-hari yang pertama yaitu ada biliet giro atau surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang bentuknya buku kepada bank penyimpanan dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank yang lainnya. Contohnya giro seperti ini. Kemudian ada credit card atau kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran resmi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai bentuk fasilitas, di mana dalam fasilitas tersebut bank akan menerapkan sejumlah kebijakan dan juga aturan yang akan mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak atau nasabah dan bank. Fungsinya adalah sebagai dana emergensi, dana opportunity, pengumpulan semua bentuk pengeluaran, pembayaran biaya, dan metode pembayaran yang praktis. Kemudian yang ketiga ada travel check. Travel check atau cek perjalanan adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai, di mana penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya. Yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan tersebut. Fungsinya adalah sebagai bukti bahwa penerbit melakukan perjalanan dan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Kemudian sebagai bentuk tambahan perasa aman dan menghindari risiko perampokan atau kehilangan uang. Kemudian digunakan untuk turis asing. Kemudian praktis, dan juga bila perjalanan sudah selesai, cek tidak digunakan semua maka akan dikembalikan pada banker dan sisa uang yang tidak terpakai dapat diambil kembali oleh pemegang cek perjalanan. Yang keempat ada konosmen. Menurut pasal 506 KUHD tentang konosmen yang disebut juga bill of lading adalah suatu surat yang bertanggal di mana dalam nama si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu. Begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu diserahkan. Konosmen diterbitkan tidak untuk diperjualbelikan tapi bisa dijual, dan juga mengeluarkan konosmen adalah pengangkut yang isinya mengenai jenis barang apa saja yang diangkut. Fungsi dari konosmen yaitu sebagai perlindungan atas barang-barang yang diangkut di atas kapal, sebagai tanda bukti milik atas barang,
sebagai tanda terima barang di atas kapal, sebagai kwitansi pembayaran uang tambang, sebagai tanda bukti lawan, dan sebagai kontrak persyaratan pengangkutan. Selanjutnya, adanya charter party atau penyewaan kapal yang merupakan dokumen perjanjian antara pemilik kapal yang menyetujui penyewaan kapalnya dengan penyewa yang menyetujui untuk menyewa kapal tersebut. Penyewaan dapat berupa seluruh kapal atau seluruh ruang kargo, dapat juga sebagian ruang kargo, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam charter party. Fungsinya adalah sebagai bukti tanda penerima barang yang diterima oleh pengangkut atau transportir dari shipper ke suatu tempat tujuan untuk selanjutnya diserahkan barang-barang tersebut kepada penerima, sebagai bukti pemilikan barang, sebagai bukti perjanjian pengangkutan barang. Kemudian ada surat yang memiliki harga atau surat yang berharga. Pengertian dari surat yang memiliki harga adalah surat-surat yang mempunyai harga atau nilai, bukan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat tersebut. Jenis-jenis surat yang mempunyai harga adanya yaitu surat rekta atau wesel rekta, yaitu awalnya merupakan surat yang berharga. Namun karena para pihak menghendaki alat itu cukup diperjualbelikan, maka akta tersebut menjadi surat yang berharga. Kemudian ada surat bukti diri, merupakan surat-surat yang di dalamnya tercantum data diri dari seseorang atau tercantum hak-hak dari seseorang seperti KTP, karcis, tanda bukti peninjauan barang, dan sebagainya. Kemudian ada surat pengakuan atau perintah membayar hutang piutang atas nama, atau surat pengakuan ulang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud diperjualbelikan. Contoh surat berharga yang sering digunakan sehari-hari yaitu ada KTP, yaitu kartu tanda penduduk, yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya adalah sebagai identitas diri, sebagai pendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, kemudian sebagai data diri yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada tiket pesawat. Tiket pesawat atau disebut juga dengan karcis pesawat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai penerbangan atau agen perjalanan untuk mengonfirmasi bahwa seseorang telah membeli kursi untuk berhak naik di suatu pesawat. Kemudian ada tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung yang menabung di bank tertentu, yang dapat menjadi bukti autentik bahwa seseorang memiliki uang atau hak dalam suatu bank. Kemudian adanya surat utang piutang, merupakan surat perjanjian hutang yang dapat disingkat sebagai SPH, yang dapat diartikan sebagai acuan tertulis dan bersifat resmi, di mana tulisan ini memberikan keterlibatan antara pemberi hutang dan penerima hutang. Kemudian yang kelima ada BPKB atau buku yang dikeluarkan untuk diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan bagi warga masyarakat yang ingin memiliki suatu kendaraan bermotor baik roda 2, 3, 4 atau segala jenis kendaraan truk dan bus. Penerbitan BPKB hanya dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polri yang ada di masing-masing Polres di seluruh wilayah Indonesia. Fungsinya adalah sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor, alat penyamin perihal utang piutang, dan bisa menjadi jaminan hukum yang kuat. Baik, demikian sedikit penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.